Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat izinnya kita kembali bisa berkumpul dalam majelis kita, pendidikan kita, pembelajaran kita dalam acara program Badatang Radio Tontong Pandang Kabupaten Tanah Laut yang kami hormati Tem Kominfo Kabupaten Tanah Laut beserta tim Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut, lebih khusus kepada Bapak Maslani Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut yang mana kembali memberikan kesempatan kepada kami pihak Kementerian Agama yang mana diwakili oleh kami Bapak Ipan Hardianto SPDI dan Ulun Mustafa Habibur Rahman dari Min 5 Tanah Laut. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat salawat yang sering kita ucapkan di lisan kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin amin Allahumma amin. Baik, mempersingkat waktu. Nah, jadi materi kita pada kali ini pembelajaran PAI untuk kelas 5 SD. Ini kami ambil materi yang terakhir. Nah, karena kami berpikir kemungkinan mungkin masih ada guru-guru yang belum sempat mengajarkan materi ini. Nah, jadi kami sempurnakan. Jadi kami pilih materi yang terakhir yaitu kisah teladan Luqman. Nah, jadi anak-anak sekalian bisa menyimak seandainya di sekolah mereka belum sempat mempelajari materi ini, jadi bisa menyimak melalui channel Radio Tontong Pandang Play Hari. Baik, materi kita pada kali ini yang ini bercerita atau bertemakan kisah teladan Luqman. Nah, siapakah Luqman ini? Jadi, siapa Luqman ini? Nah, jadi Luqman ini salah seorang insan, salah seorang manusia yang mana saking mulianya manusia ini, namanya itu sampai dicatat di dalam Al-Quran. Bahkan sampai menjadi nama sebuah surah. Biasanya orang-orang yang namanya itu dicatat di Al-Quran, apakah dia itu karena kemuliaan akhlaknya yang patut dicontoh, ataupun karena durjananya dia, saking banyaknya maksiatnya, juga perlu untuk kita tinggalkan, jangan kita ikuti. Nah, contoh orang yang mulia atau contoh orang yang celaka. Jadi Luqman ini termasuk salah satu contoh orang yang mulia, yang mana akhlak beliau, kisah teladan beliau ini perlu kita ikuti dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi Luqman tercatat bahkan namanya itu sebagai nama daripada judul surah, yaitu surah Luqman, yaitu surah yang ke-31. Jadi Luqman ini adalah hamba Allah, hamba di antara yang sekian banyak manusia yang dipilih Allah menjadi kekasihnya. Yang mana para ulama menyebutkan bahwa Luqman ini adalah salah seorang aulia min auliaillah, atau seorang saleh yang menjadi kekasih Allah. Nah, bahkan ada yang sampai mengatakan Luqman ini sampai ada dikatakan bahwa beliau itu seorang nabi. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwa Luqman ini hanya orang saleh saja, bukan seorang nabi. Karena
Ada pendapat yang mengatakan beliau ini adalah seorang budak. Nabi itu mustahil dari kalangan budak. Nabi itu boleh bersifat basyariah, tetapi basyariah itu tidak sampai dia itu yang menghinakan derajatnya. Itu harus bagi Nabi bersifat seperti manusia biasanya. Nabi ada yang jadi raja, jadi petani dan sebagainya, jadi pengembala. Nah, tetapi tidak sampai merendahkan derajatnya. Kalau budak ini derajatnya sudah rendah. Jadi mustahil kalau jadi seorang nabi kalau itu dari kalangan budak. Jadi para jumhur orang berpendapat beliau ini seorang kekasih Allah, seorang saleh, tapi bukan seorang nabi. Beliau ini berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Dikatakan beliau itu dari bangsa Ethiopia. Salah seorang orang tua beliau, ibu beliau. Sehingga beliau itu dilahirkan dalam keadaan kulit yang hitam. Kulit hitam. Tubuh beliau itu pendek. Tetapi walaupun hitam, pendek dan beliau itu jelek, tetapi karena mulianya beliau, nah, beliau ini dikasih Allah ilmu yang namanya hikmah. Dan dalam suatu riwayat, beliau ini pernah didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Jadi beliau ini ketika itu saking salehnya beliau itu ditawarkan, apakah kamu ini ingin menjadi seorang nabi ataupun seorang yang diberi hikmah? Milih antara dua. Nyaman dia Rasulullah. Ya. Kata beliau, tunggu dulu, aku merenung sebentar. Nah, ketika itu beliau masuk ke dalam kamar, ya beliau merenung, aku ini orangnya berpikir, aku ini orangnya jelek seperti ini, kalau aku ngaku nabi, nah mana mungkin orang percaya kepada aku. Akhirnya beliau memilih bahwa cukup dengan diberi hikmah. Nah, ketika itulah beliau ini memilih itu. Akhirnya beliau ini kehidupannya menjadi kehidupan yang sederhana, dan sampai-sampai beliau itu dikatakan menjadi seorang budak. Nah, jadi Luqman ini anak dari Ba'ura bin Nahur bin Tareh. Nah, Tareh ini bin Nahur lagi kakeknya. Tareh bin Nahur ini itu dikenal dengan nama Azar. Azar ini ayah daripada Nabi Ibrahim. Jadi ini satu keturunan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi saking hebatnya Luqman ini, walaupun Nabi Ibrahim itu paman beliau, tapi Luqman ini diberi Allah sebuah karunia, beliau itu berumur panjang, bahkan sampai 1000 tahun. Nah, sampai beliau itu hidup pada zaman Nabi Daud. Dan Nabi Daud itu sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, nah beliau itu sempat berguru dengan Luqman Al-Hakim. Luqman orang yang mempunyai kebijaksanaan atau mempunyai hikmah. Beliau itu digelar dengan Al-Hakim. Jadi kita sering mengenalnya dengan Luqman Al-Hakim. Nah, jadi di dalam hidupnya pada awalnya Luqman ini menjadi seorang tukang kayu, tukang jahit, dan pengembala domba daripada tuannya. Nah, dan akhirnya beliau itu dimerdekakan dan dikaruniai banyak anak. Tapi anaknya meninggal sebelum beliau meninggal, karena beliau ini dianugerahi panjang umur. Di antara keistimewaan Luqmanul Hakim itu dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwa Luqman ini sebagai contoh orang yang banyak bersyukur, sebagaimana disebutkan dalam surah Luqman ayat yang ke-12. Walaqad ataina Luqman al-hikmata. Allah telah menyebutkan, sungguh telah kami anugerahkan kepada Luqman itu sebuah hikmah. Nah, Luqman tadi tanya mau jadi nabi atau dapat ilmu hikmah. Luqman memilih hikmah. Jadi ketika Luqman itu diberi hikmah, apa itu hikmah? Hikmah itu menurut pendapat ulama yang mana terhimpun di dalamnya itu ilmu, fahmu, wa ta'biru, wa isdaqul qauli.
Nah, itu hikmah. Yang mana aspek kehidupannya, baik perilakunya, perbuatannya itu menjadi suatu ilmu yang bisa dipahami oleh orang lain, yang bahkan bisa menyentuh hati orang lain. Itulah hikmah. Dan Luqman ini dianugerahi hal tersebut. Salah satu contoh hikmah yang dianugerahkan kepada Luqman Al-Hakim. Nah, jadi ketika beliau mengembalakan domba daripada tuannya ini menyuruh Luqmanul Hakim untuk menyembelih domba tersebut, izbahu syatah. Nah, jadi sembelih domba itu, sembelih kambing itu. Nah, kata tuannya, ambilkan ahsana mudugatain, 2 daging kambing yang terbaik. Jadi tuannya ini meminta sembelih kambing, ambilkan 2 daging kambing yang terbaik. Maka Raja Luqman alisan wal qalb. Jadi Luqmanul Hakim ini mengeluarkan lidah dan hati. Lidah dan hati dibawa pada tuannya. Inilah daging yang terbaik. Heran tuannya. Minta daging terbaik, mungkin tuannya pengen sate kambing, ternyata dibawakan lidah dan hati. Setelah itu tuannya suruh potong lagi. Ambilkan pulang akhbasa mutgatain, yang paling jelek di antara 2 daging daripada kambing tadi. Tadi minta 2 daging terbaik dibawakan lidah dan hati. Sekarang diminta lagi, minta dibawakan daging yang terburuk. Ternyata dibawakan lagi dagingnya itu ternyata Luqman ini membawa kembali lisan wal qalb, lidah dan hati kembali. Akhirnya tuannya bertanya, bingung tuannya, pinta daging terbaik dibawakan lidah dan hati. Ya. Dipinta daging terburuk dibawakan lagi lidah dan hati. Nah, akhirnya tuannya, kenapa ini aku meminta, padahal pertanyaannya, perintahnya berbeda, tapi ternyata apa yang dilakukan Luqman ini sama. Nah, akhirnya Luqman menjawab. Kata Luqman, jika seandainya hati seorang itu baik, maka sesuatu yang dikeluar di lidahnya itu, di lisannya pasti keluar yang baik-baik. Maka itulah anggota tubuh yang paling baik di dalam diri seseorang. Jadi tergantung bagaimana hatinya. Jika hatinya itu baik, maka yang keluar di lisannya baik. Dan sebaliknya, jika di hati seorang itu buruk, jelek, banyak sifat-sifat tercela, akhirnya keluar lagi di lidahnya sesuatu yang jelek-jelek. Jadi hati itu digambarkan oleh Luqman Hakim ini bagaikan sebuah wadah, sebuah teko, sebuah cirat, jaka bahasa Banjarnya. Jadi teko itu ada punya mulutnya. Jadi mulut itu yang keluar daripada teko itu tergantung apa isinya. Kalau teko tadi dikasih susu, yang keluar di mulutnya tadi apa? Susu. Kasih teh, keluar teh. Begitu juga kalau hatinya ini akhlak terus, pasti kata-katanya keluar kata-kata yang baik-baik. Kalau di hati orang itu berisi dengan akhlak-akhlak tercela, maka lidahnya pun keluar kata-kata kotor. Hatinya berisi sesuatu yang merendahkan orang lain, maka di mulutnya keluar untuk menghinakan orang lain. Artinya ini pelajaran bagi kita anak-anak sekalian, bahwa di antara hikmah yang beliau gambarkan di sini, beliau mencontohkan bahwa pentingnya kita mengisi perilaku baik ke dalam hati kita, agar apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuturkan menjadi baik. Nah, itu salah satu hikmah. Itu contohnya, perbuatannya pun jadi hikmah, belum perkataannya. Nah, belum lagi nasihat-nasihatnya. Nah, nanti nasihat-nasihatnya mungkin dilanjutkan oleh teman saya nanti. Nah, penasaran dengan
Itu baru perbuatannya. Perbuatannya juga saja sudah menjadi hikmah. Nah, kenapa Luqman ini diberikan hikmah oleh Allah? Anishkur lillah. Karena Luqman ini termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan, mencontohkan bahwa Luqman ini walaupun dalam kesederhanaannya, walaupun dengan keadaannya yang penuh derita, tapi Luqman ini terus bersyukur kepada Allah sehingga dia diberikan Allah ilmu yang namanya hikmah. Walaqad ataina Luqman al-hikmata anishkur lillah. Nah, karena syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman syakara fa innallah fa innama yashkuru li nafsi. Nah, wa man syakara wa may yashkur fa innama yashkur li nafsi. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sungguh sebenarnya syukurnya itu kembali kepada dirinya sendiri. Manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri. Ketika kita bersyukur kepada Allah, manfaatnya itu kembali ke kita, bukan untuk Allah. Kita memuji Allah, manfaatnya kembali kepada kita. Karena dijelaskan oleh Allah, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Bagi orang yang ingkar kepada Allah, orang yang kada bersyukur, Allah itu tetap kaya. Kita kada bersyukur pun Allah tetap agung. Kita kada bersyukur pun Allah tetap mulia. Kita kada bersyukur kepada Allah, tidak akan mengurangi kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka fungsi syukur Allah sudah jelaskan kembali kepada kita. Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an. Pahalanya kembali kepada kita. Kita bersyukur, kita dapat pahala. Kita bersyukur, nikmat yang ada pada kita ditambah, bagaimana dijelaskan dalam ayat lain, ayat syaratum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, tambah nikmat yang aku berikan. Nah, wala in kafartum, jika kita ingkar, kembali ke kita lagi. Nah, jadi kita ingkar pun tidak mengurangi kemuliaan Allah, masalahnya malah kembali kepada kita. Bisa-bisa nikmat tersebut ditarik oleh Allah. Nah, jadi penting perlu kita mensyukuri anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kalau anak-anak ini kita diberi akal untuk belajar, maka gunakan akal tersebut untuk belajar secara sungguh-sungguh. Gunakan akal tersebut untuk memahami ilmu-ilmu yang bermanfaat, baik untuk kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Jangan gunakan akal untuk menipu, ini orang nggak syukur. Jangan gunakan akal untuk melakukan hal-hal jahat, untuk mencuri dan lain sebagainya. Salah gunakannya. Nah, salah gunakan. Berarti kita nggak syukur. Suatu hari kalau kita nggak syukur, kita bisa nikmat tersebut ditarik Allah di dunia atau kita mendapatkan azab di akhirat nanti. Nah, jadi ini pelajaran bagi kita sekalian bahwa penting sekali memelihara rasa syukur ini. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya muridnya. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri ini tanya muridnya tentang syukur. Kata muridnya, bagaimana sih sebenarnya syukur itu? Syukur itu sih bagaimana? Nah, akhirnya murid Sufyan Ats-Tsauri sebelum menjawab tanya lagi kepada muridnya, menurut kamu bagaimana syukur itu? Kata muridnya, bila kita mendapat nikmat, pahamidallah. Kita ucapkan pujian kepada Allah. Kita ucapkan alhamdulillah. Nah, itu syukur kata muridnya. Kalau syukurmu begitu, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, itu sama saja dengan syukurnya binatang. Anjing di kampung pun begitu syukurnya, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Karena binatang itu sebenarnya perlu anak-anak tahu, dia setiap harinya itu mengucapkan tasbih, itu bentuk rasa syukurnya kepada Allah. Dia terus memuji Allah. Dan diceritakan di dalam banyak kitab, nah, bahwa binatang itu manakala dia berhenti bertasbih kepada Allah, Allah Rabbul Alamin, Allah yang memelihara, menjaga alam semesta ini, manakala dia berhenti bertasbih, Allah melepaskan pemeliharaannya kepada binatang atau tumbuhan tersebut manakala dia berhenti tasbih. Jadi pertanyaannya, kenapa ada ikan tertangkap,
ada burung tertembak. Jadi ketika itu para ulama menjawab, ketika itu dia lalai bertasbih kepada Allah. Iwaknya kada ingat nah. Iwaknya lupa dengan Allah. Ya untungnya itu peunjunan nah. syukurnya binatang. Jadi kesehariannya itu dia bertasbih walaupun bahasanya tidak kita mengerti. Nah, jadi manakala dia lalai, kalau tumbuhan dia mati. Kalau ikan dia bisa tertangkap. Nah, binatang bisa diburu oleh pemburu. Nah, manakala dia lalai. Kenapa kita mengunjung? Karena dapat mungkin iwaknya menyambat asli. Ini jawaban Pak Iwan. Apabila seorang tukang unjun itu mau unjun, iwaknya banyak, tetapi kada mau dapat, ternyata iwaknya soleh. Nah, jadi jawabannya. Berarti yang tukang unjunnya harus lebih soleh lagi nih. Soleh lagi. Ya. Nah, jadi itu gambar syukur. Nah, jadi Imam Sufyan Tsauri menjawab, jadi syukur kita kalau cuma memuji Allah itu sama dengan benar. Jadi Imam Sufyan Tsauri mengungkapkan bahwa hakikat syukur itu ada 3. Jadi perlu kita ketahui, syukur itu ada 3. Pertama, syukur lisan. Apabila kita dapat nikmat, ucapkan alhamdulillah. Kasih orang tua uang atau sekolah, ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, syukur qalbi. Syukur qalbi ini syukur hati. Bagaimana syukur hati? Ingat, sadar bahwa nikmat itu merupakan pemberian Allah. Terkadang kita habis makan loh, alhamdulillah, ya karena kebiasaan. Tapi lupa bahwa itu rezeki dari Allah. Nah, ini yang sering kita lupakan, syukur hati. Ini syukur yang kedua. Nah, dan syukur yang ketiga, hakikat daripada syukur inilah bentuknya. Aplikasi daripada syukur inilah syukur yang ketiga ini. Menggunakan kenikmatan yang diberikan Allah ke jalan yang diridai oleh Allah. Ini namanya syukur anggota. Tadi beri uang, gunakanlah di jalan yang diridai Allah. Beli makanan yang halal. Gunakan untuk bersedekah, gunakan untuk membantu teman. Inilah hakikat daripada syukur. Nah, jadi aplikasi. Jadi Luqman ini digambarkan dia mendapatkan hikmah karena dia sudah mengaplikasi syukur itu di dalam kehidupannya. Walaupun di dalam kesederhanaannya, dia tetap terus menjalankan perintah Allah dan beribadah kepada Allah sebagai betul-betul menjadi hamba Allah, sehingga dia dikaruniai dengan namanya hikmah. Nah, aplikasinya sudah dijalankan, diterapkan di dalam kehidupan bentuk syukurnya, bukan cuma di lisannya, tapi sudah diterapkan. Ini sudah mencapai dalam makam hakikat syukur tadi. Jadi 3, lidah ucapkan pujian kepada Allah, hati ingat nikmat itu dari Allah, dan yang ketiga gunakan nikmat yang diberikan tadi ke jalan yang diridai Allah. Nah, sedikit lagi untuk menyempurnakan ayat ini, karena ini masih belum sempurna ayatnya. Jadi ayat ini sebenarnya masih punya keterkaitan dengan ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-14, 12, 13 nanti ada nasihat Luqman. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Nanti ayat itu mungkin dijelaskan oleh Bapak Ipan Hardianto. Ini nasihat Luqman kepada anaknya. Nah, ayat ke-14, walaqad wasainal apa walaqad wasainal insan nabi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka wa ilayal masir. Nah, Allah sungguh telah mewasiatkan kepada manusia itu agar dia itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Kepada kedua orang tuanya, yang mana orang tuanya ini hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, yang telah mengandungnya lemah di atas segala lemah. Jadi orang mengandung itu setiap harinya itu terus bertambah lemah. Tiap hari itu kandungan itu makin berat. Wa fisaluhu fi amain. Ingat nih jasa orang tua kita, dia itu menyusui kita selama 2 tahun lamanya. Baru berhenti menyusui selama 2 tahun, mengandung lemah, dalam keadaan lemah, sampai melahirkan antara hidup dan mati. Nah, ini Allah menggambarkan bagaimana peran orang tua kita kepada kita. Maka Tuhan menganjurkan anishkurli waliwa lidai. Nah, maka engkau bersyukurlah kepadaku dan bersyukur kepada orang tuamu, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Anishkurli wali walidai adalah bentuk syukur yang sempurna.
karena ini kalimatnya wow. Kalau wow itu dalam ilmu tata bahasa, ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, manakala wow ini tuliskan itu berberangan. Jadi syukur itu di samping orang itu bersyukur kepada Allah, dia itu juga harus menyertai berbakti kepada kedua orang tua. Ini bentuk syukurnya kepada kedua orang tua. Ini luar biasa sekali ajaran Islam di sini. Bahwa Islam itu menggambarkan ketika kita mendapat nikmat dari Allah, jangan lupakan perantaranya. Kita diberi kehidupan oleh Allah, diberi kenikmatan akal, bisa melihat, akhirnya kita dapat rezeki macam-macam. Jangan lupakan perantaranya. Kita diberi sesuatu oleh orang lain, jangan lupakan juga orang lain. Ini Islam ini mengajarkan bahwa kita itu juga perlu berterima kasih, bersyukur kepada perantara ini. Nah, diberi orang tua uang, jangan lupa terima kasih juga kepada orang tua. Nah, jadi bentuk implikasi syukur kita ini harus dibarengi dengan syukur kita kepada orang tua, yaitu dengan berbakti kepadanya. Jadi Allah itu nggak menerima syukur kita kepada Allah manakala kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Itu menurut oleh mufasir. Jadi orang durhaka itu syukurnya pun ditolak. Nah, makanya orang durhaka itu walaupun bagaimana, jadi benar, bagaimanapun amal ibadahnya tapi dia durhaka kepada orang tuanya, dia tetap celaka. Nah, itu benar. Karena digambarkan dalam ayat ini. Anishkurli walwa idaika. Jadi wow itu berberangan maknanya. Makanya orang mentafsirkan yang ayat aqimus shalah wa ita'uz zakat. Nah, itu kena ada wow itu tadi. Berberangan. Jadi berbakti kepada kedua orang tua. Jadi Imam Sufyan bin Uyainah menggambarkan agar kita ini nih, terakhir nih, saya kasih amalan kepada anak-anak kita, waktunya sudah sampai ulun setengah jam. Jadi nanti dilanjutkan oleh Pak Ivan Hardianto. Jadi bentuk anishkurli wali walidaika agar kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Nah, jadi Imam Sufyan bin Ibnu Uyainah, guru daripada imam kita Imam Asy-Syafi'i, beliau ini mengajarkan amalan setiap selesai sholat. Itu setiap selesai sholat itu jangan lupa membaca doa yang setiap kita baca ketika kita pulang sekolah, yaitu apa? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Dibaca setiap selesai sholat. Maka kata Imam Ibnu Uyainah, barang siapa membaca doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira setiap selesai sholat, maka dia telah dianggap mengamalkan ayat anishkurli wali walidayka. Batasannya syukur berbakti kepada orang tua itu ada batasannya, dijelaskan ayat selanjutnya, wa in jahada qala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun. Tapi manakala orang tua itu menuduh kita musyrik kepada Allah atau membuat kelakuan yang laisa laka bihi ilmun, artinya tidak bersesuaian atau bertentangan dengan ilmu syariat, fala tuti'huma. Jadi ada batasannya. Nah, maka jangan engkau taati keduanya. Ini ayat ini turun ketika itu seorang sahabat Nabi itu orang tuanya ini tetap musyrik. Lupa namanya. Nah, jadi sahabat Nabi ini orang tuanya tetap musyrik. Kan bila kada masuk kembali ke agama nenek moyang kita, tetap mengikuti Islam, aku ujar mamanya kada makan. Sehari sampai diceritakan sampai 3 hari mamanya kada makan. Mamanya aku sampai mati ini kada makan bila kan. Udah kembali. Jadi galau sahabat ini. Tapi sahabat dia tetap keras, tetap ikut dalam agama Islam. Nah, ketika itu dia tetap tukun, akhirnya 3 hari makan juga ya mamanya. Nah, akhirnya dihiburlah sahabat tadi, tetap galau karena orang tuanya tetap menantang, gimana ini aku kada bisa berbakti. Akhirnya turun dari ayat tadi, selama batasannya tidak bermaksiat kepada Allah, tidak menyuruh untuk musyrik kepada Allah, kita wajib mentaati apa yang diperintahkan orang tua dan menjauhi apa yang dilarang orang tua. Tapi tadi batasnya seperti tadi. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan nasihat dan daripada Luqmanul Hakim kepada anaknya. Dan perlu anak-anak ketahui, perlu anak-anak simak bahwa nasihat ini sebenarnya luar biasanya Al-Quran itu. Nasihat Luqmanul Hakim itu dari awal sampai akhir itu menurut para ulama itu statement
bagaimana cara kita dalam mendidik anak. Bagi anak, bagi siswa, ini merupakan ilmu yang harus kita tempuh satu demi satu untuk menuju Allah. Dari awal, ilmu tentang ketauhidan, ilmu tentang akhlak, mendidik diri dulu, nah, baru nanti bagaimana berbuat baik kepada orang lain. Diri dulu dididik, itu statementnya. Jadi luar biasa surah Luqman ini. Jadi bercerita tentang Luqman Hakim, nanti bercerita tentang pendidikannya. Nah, untuk selanjutnya tema yang lebih menarik lagi disampaikan oleh Bapak Ustadz Evan Hardianto. Waktu dan tempat kepada beliau dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Pak Mustafa Habibur Rahman. Nah, jadi sangat menarik ya tadi yang dikatakan oleh Pak Mustafa tadi, yang dikatakan beliau bahwasanya Luqman itu ternyata seorang yang pendek ya tadi ya, pendek kemudian hitam gitu ya. Artinya kada ganteng atau jelek lah kalau bahasa kasarnya itu. Tetapi di sini beliau dimuliakan Allah. Nah, ini derajatnya. Lalu kenapa orang yang seperti Luqman ini dimuliakan Allah? Nah, di sini di sini yang ingin ulun sampaikan, bahwasanya Luqman itu kata Pak Mustafa tadi mempunyai hikmah. Bahkan hikmah ini beliau mengajarkan ilmu hikmah ini kepada anaknya. Ya, jadi banyak nasihat-nasihat dari Luqman itu untuk anaknya. Nah, seperti itu. Bahkan itu bukan untuk anaknya saja, diabadikan dalam Al-Qur'an itu untuk kita semua, supaya bagaimana cara menjadi orang tua yang baik dan bagaimana cara menjadi anak yang baik dan orang hamba Allah yang taat kepada Allah. Seperti itu. Seperti sabda Rasulullah, unzur ila ma qala wa la tanzur ila man qala. Artinya apa? Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Misalnya orangnya jelek nih, ada tampan, ya Allah hitam, tapi yang disampaikan itu ilmu atau kebaikan, itu kita pakai. Walaupun yang menyampaikan ganteng, artis luar biasa, tapi yang dikatakannya sesuatu yang tidak perlu patut dicontohkan, tidak perlu diambil, seperti itu. Nah, itu. Jadi kemuliaan itu letaknya adalah di akhlak ya, akhlak dan kebiasaan baik itu yang ada di diri kita itu. Ya kan, karena kegantengan, ketampanan itu cuman hiasan yang mungkin bersifat sementara ya. Dunia ya. Iya, bungasnya itu paling sampai umur 40-50 banyak ada bungas lagi. Apalagi menkerancakan melihat kada bungas lagi. Muyak gitu sih. Pak Iwan muyak ya. Nah, di sini ada nasihat Luqman, ada 3 nasihat yang dikutip di dalam buku itu. Buku pelajaran kelas 5 ya, materi terakhir itu nasihat Luqman. Yang pertama itu ada di surah ayat yang ke-13 tadi, dan katakan Pak Mustafa tadi. Jadi apa ayatnya? Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah, kata Luqman. Nah, kemudian inna syirka la zulmun azim. Artinya apa? Dan ingatlah ketika Luqman, kata Allah, berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, kata Luqman, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah atau syirik itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, di sini mungkin anak-anak sekalian atau pendengar sekalian bertanya-tanya, syirik itu apa sih? Musyrik itu apa sih? Nah, menyekutukan Allah itu apa sih? Nah, itu perlu kita pahami bahwa yang namanya syirik atau musyrik atau mempersekutukan Allah itu adalah menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya Allah adalah Tuhan yang kita sembah. Lalu kita serupakan ada sesuatu atau ada orang atau ada benda yang seperti Allah misalnya, baik kekuatannya dan sebagainya. Seperti orang yang menjadikan matahari sebagai Tuhannya, itu kan menyekutukan Allah atau menyerupakan Allah dengan yang lainnya. Nah, karena apa? Matahari besar, bersinar terang dan sebagainya, lalu disembah. Ini namanya syirik. Ada juga yang membuat batu atau patung ya Allah dibentuk sedemikian rupa, berbentuk hewan atau bentuk manusia atau bentuk superhero misalnya, lalu disembahnya. Dianggapnya dia adalah sebagai Tuhan. Perwujudan Tuhan. Iya, perwujudan Tuhan yang dia inginkan.
Nah itu sama, itu nilainya adalah menyekutukan Allah. Bahkan ada juga yang mungkin secara tidak langsung ya menyekutukan Allah, seperti menyembah pohon ya. Pohon yang dikeramatkan, kemudian minta sesuatu di pohon itu, memberikan sesajen dan sebagainya misalnya. Iya, itu adalah syirik yang mungkin sering kita lihat seperti itu. Nah kemudian ada juga yang memuja-muja sesuatu. Tadi kan ada pohon, kemudian ada benda-benda lainnya, misalnya ada kekuatan yang bisa mengabulkan apa yang dia inginkan selain Allah. Nah itu kan syirik juga tuh, seperti itu. Makanya hati-hati menempatkan sesuatu, apalagi hati itu kata Pak Mustafa tadi kan, hati itu memang kunci ya kalau kunci. Jadi di situ letak kebaikan, di situ juga letak keburukan. Seperti teko tadi. Nah apabila dituangkan susu maka keluar susu. Nah apabila dituangkan kopi maka keluar kopi. Jadi hati itu mencerminkan perilaku. Nah di sini nanti korelasinya. Nah di sini si Luqman tadi dijelaskan di ayat 13 tadi mengatakan bahwasanya, kata Luqman, wahai anakku, janganlah menyamakan Allah dengan sesuatu apapun. Nah jadi Allah adalah Tuhan yang sebenar-benarnya, tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang sama, baik kekuatannya, baik apapun itu, tidak ada yang menandingi Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan tidak akan pernah ada yang sama dengan Allah. Mulai zaman dulu sampai wahini sampai akan datang, tidak ada yang pernah akan sama dengan Allah. Karena sehebat apapun manusia, sehebat apapun matahari, sehebat apapun patung atau benda-benda apapun, itu tidak akan bisa menyamai kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, makanya jangan sekali-kali kita merasa, apalagi menduakan lah bahasanya tuh, menyamakan, menyerupakan kehebatan itu kepada sesuatu selain Allah. Makanya kalau mau minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Nah seperti itu. Kemudian barang siapa ingkar kepada pemberi nikmat yaitu Allah, maka orang tersebut telah berbuat kezaliman. Zalim itu apa? Zalim itu adalah perbuatan yang kejam, yang kada bagus tuh. Kemudian bengis, aniaya, dan tidak menaruh kasih sayang. Jadi orang yang seperti itu berarti dianggap Allah orang yang zalim. Karena apa tadi? Menganggap bahwasanya ada kekuatan yang lebih hebat daripada Allah, atau menyerupakan Allah tadi. Nah, kemudian yang nasihat kedua dari Luqman adalah dari surah Al-Luqman ayat 18, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marahan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya apa? Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Nah ini ada jawab paling karena sopan, kada sombong. Nah itu andakannya di hati pulang tuh ya. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, dada bebusung ya lo, beenggang, merasa dirinya pembungasnya, paharatnya. Nah itu, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong lagi membanggakan diri. Nah, jadi di sini Luqman memberi nasihat kepada kita, jangan angkuh dan jangan sombong. Nah, Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan tidak sombong. Misalnya, ketika bertemu teman mengucapkan salam, menyapa terlebih dahulu. Ya kalau assalamualaikum, atau bahasa kitanya apa kabar, how are you. Kemudian jangan acuh terhadap orang lain dan merasa hebat diri sendiri. Biasanya apa? Aku menegur inya, aku nih atasan, inya bawahan, di bawah aku sombong. Aku tabungas pada inya. Nah aku tabungas pada inya, aku teganteng pada inya, aku terputih daripada inya. Biasanya apa? Aku menano. Nah itu sombong sudah berarti. Nah kemudian kata Allah apa? Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong lagi membanggakan diri. Nah itu, kita berjalan tuh gin, membusungkan dada, niat misalnya harat. Nah itu sombong juga tuh
Ya kalau berjalan beingkang beliau dada busung ya kalau lain dasar nang kayak itu posturnya kalau biasa aja santai aja. Nah itu bahasanya. Ini sambil bahasa Banjar lah supaya ada entitas kita nih ada orang Banjar aja. Nah itu padahal lu orang Jawa. Evan Ardianto ya. Nah itu. Tapi karena ulun menetap di Kalimantan jadi keluarkan bahasa. Nah bahasa itu. Nah kemudian yang ketiga itu adalah nasihat Luqman ayat 17, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Artinya kata Luqman, hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini perintahnya apa? Aqimis shalah. Nah, kenapa jadi Luqman ini perintah pertamanya aqimis shalah dulu, bukan yang bersabarlah kemudian bersabarlah baru sholat, atau misalnya kalian itu cegahlah perbuatan munkar dulu hanya sholat. Tapi Luqman menempatkan sholat di pertama. Hai anakku, dirikanlah sholat. Nah pasti di sini ada rahasia kenapa jadi sholat menjadi nasihat pertama dari Luqman. Ya kalau dirikanlah sholat, nah jadi dirikanlah sholat. Nah ternyata sholat itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Itu adalah hadiah Allah yang dititipkan lawan Rasulullah untuk dibagikan kepada umatnya. Ya kalau misal Pak Iwan lah, ulun nih nah ketujuh lawan Pak Iwan, lalu jarulun Pak Mustafa nih nah betitip antarakan lawan Pak Iwan. Ya kalau hadiah nih nah, jar Pak Iwan, ya kah Pak Mustafa biasa aja. Ya Allah. Tapi ketika misalnya ulun nih ada presiden nih ketujuh, ulun presiden anggap aja lah presiden. Ulun menitipkan hadiah lawan Pak Mustafa lawan Pian, mungkin Pian bahagia. Kemudian biasa aja. Tapi ketika ulun telepon Pian, ulun suruh nih nah Pak Mustafa atau misalnya anak buah ulun nih datangi ambili Pak Iwan. Suruh Pak Iwan ke Istana Negara. Di Kiau Pian diambili pulang diambili. Bulik pulang di sana. Samui lah. Samui diberi hadiah. Nih nah Pak Iwan. Ulun seorang nang menjuluk nih. Kayak apa perasaan Pian? Tasanang nang ulun titipakan kan dika atau ulun ambili, ulun antar bulik, ulun julung pulang. Langsung. Hadiahnya sama lah. Hadiahnya sama. Lain kan oleh rasanya. Lain. Bertamu langsung. Berjabat tangan misalnya di lawan ulun nih. Tapi biasanya mau langsung itu penting banget. Penting benar. Biasanya sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Nah jadi gini. Dan sholat ini kalau kita lihat zaman sekarang ini mulai sudah ditinggalkan. Banyak orang-orang Islam itu meninggalkan sholat. Bahkan mungkin meremehkan. Ibaratnya tuh dibuktikan dengan musola kita yang sedikit orangnya yang sholat, masjid-masjid kita yang sedikit. Ya coba kita lihat kalaunya subuh boleh disurvei, ada nang sebaris saja iya, sidin nang ajan, sidin nang qomat, sidin nang imam, sidin nang makmum. Seorangan aja berarti. Nah itu. Nah ini yang perlu kita pahami. Nah di sini kan nasihat Luqman yang pertama. Kemudian ada hadis Nabi yang mengatakan as-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Jadi kita ini sebenarnya Allah itu menitipkan kunci surga kepada Nabi Muhammad untuk dibagikan dengan umatnya. Ya kalau ini Muhammad kunci surga. Aku nih sayang lo nikah matai. Julungakan lawan umat ikam beretaan. Lalu Muhammad turun ke dunia, hakun nih bebulik. Ya Pak Mustafa tadi hakun bebulik. Nah, menjulungi lawan umatnya. Tapi yang namanya umat nih ya kelakuannya ada nang kayak tuyul. Kelakuannya nih. Lalu napa kade ingat maandak tadi di mana? Di atas lemari kan? Artinya apa? Kada tegawi. Lalu napa kunci itu harus dibawa nanti di akhirat sebagai kunci surga.
orang yang melaksanakan sholat otomatis dia itu mendapatkan kunci surga. Kenapa? Kunci surga itu adalah awak kita sebijiannya. Ketika kita sholat maka kunci itu akan tertanam. Modelnya kayak apa ya? Kalau ada teknologi ini modelnya tertanam chipnya itu di sini. Ya lo kayak misalnya kita sidik jari HP tit ya. Nah, ini mungkin surga tuh kayak itu juga, ujar malaikat Ridwan. Pian hendak masuk surga kayak bawa kunci lah. Coba pang scan dulu di muka pintu surga nih, kalau kita hayal lah teknologinya nih, kita hayal aja nih muka sini lawang lah. Kita hayal teknologi membuka lawang ini pakai, kalau sekarang ada sidik jari, retina mata dan wajah. Kalau surga mungkin seawakan mulai ujung rambut sampai ujung batis. Ujar Ridwan, aku kada kawa membuka surga. Masing-masing pian bisa kunci, silahkan berdiri di pintu surga. Biar surga yang pintunya menentukan pian kawa masuk atau kada. Karena apa? Setiap manusia sudah dijulungi kunci. Pas di scan, titit. Nah, sukses jadinya. Berarti apa? Anda penduduk surga. Terbuka lawangnya, masuk. Ini kita hayal aja nih pakai pikiran kita lah. Masuk. Tertutup pulang kunci tertutup pulang surga nih. Ujar Ridwan, selanjutnya tak beberes pulang. Di scan bola tet no match tidak cocok. Nah, lalu menelpon lawan Malik. Malik, di sini 3 kali scan sudah. Rasa kada kawan masuk coba pang scan wadah hikap. Apakah inya tuh kawan masuk atau kada? Lalu diambil Malik. Nah, hakun Malik di berjalan jaga begrep lah mambil. Sambil bergaya lah kita. Diambil. Lalu di scan lawan Malik di neraka. Langsung lawan disambut lawan pintu neraka, terbuka pintu neraka, langsung dijilat lawan api neraka. Karena apa? Kada membawa kunci, tak tinggal di dunia. Kenapa? Sembahyang kada. Nah, itu. Padahal kita sadar Nabi Muhammad itu Allah tuh sayang lawan umatnya Nabi Muhammad. Saking sayangnya lawan umat Nabi Muhammad ini, kita ini belum melakukan kebaikan, hanya berniat sudah dihitung pahala. Contoh nih, ulun bulikan ini hendak bersedekah misalnya, mau ada pengemis kanan. Hanya berniat, si Rokib sudah catat, Pak Evan dapat pahala 1 niat bersedekah. Ya lo belum pas sekalinya bulik situ ada pengemisnya, sekalinya dompet tertinggal. Ya kalau kada jadi bersedekah tetap dapat pahala 1. Nah ini hebatnya. Kalau pas kita gawi dapat pahala 2 jadinya. Tapi pulang hebatnya umat Nabi Muhammad nih, ketika kita berbuat jahat nih. Misalnya Pak Iwan tertinggal sembahyang subuh nih. Ya lo berdosa Pak Iwan nih. Dicatat nih si Atit nih. Ujar si Atit, kada ku catat dulu di buku. Karena apa? Kalau kena bertaubat. Ya lo kalau kena mangkodo nih. Ya lo lalu apa? Dihadangi 24 jam. Munnya bertaubat mangkodo kada jadi ditulis. Bagus banget kalau umatnya Nabi Muhammad nih. Makanya umat Nabi Muhammad ini ummatan marhumah, umat nang disayangi Allah. Satu-satunya umat nang dijulungi kunci surga. Bayangkan pian ulun bulungi kunci ya kalau nyaman pian masuk. Ya mun kada pakai kunci kada kawa masuk, kayak apa anak masuk? Ini sudah dijulungi kunci, kuncinya kada dibawa. Siapa yang salah? Lalu kena pas masuk neraka purunnya Allah hadang dulu. Iya lah, hadang dulu. Allah tuh baik, Nabi tuh sudah luar biasa. Kitanya nang mucil bahasanya tuh. Nah, jadi sholat itu. Kemudian di berbagai kehidupan kita ini banyak masalah di kehidupan kita nih. Banyak masalah. Apa masalah hidup kita? Ngaran kita hidup di dunia ini masalah banyak. Masalah pribadi dan sebagainya. Nah, orang yang menjaga sholat 5 waktu, kata Nabi, akramahullah, Allah muliakan dengan beberapa kemuliaan. Nah, cuman kada ulun bahas semuanya. Salah satunya adalah rafa'allahu dhaiqal aishi. Allah akan angkat kesulitan hidupnya. Allah akan hilangkan kesulitan hidupnya. Pian misalnya banyak bisi masalah, jaga aja sholat pian. Sholat tepat waktu. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, gawi. Insya Allah semua masalah pian Allah bereskan.
Ada yang pernah berkata lawan ulun, selesaikan urusanmu kepada Allah, maka Allah akan menjamin menyelesaikan seluruh urusanmu. Dan apa? Orang sembahyang langsung sembahyang. Yalah, ada panderan Abah Guru Juhdianor, apa jadi sidin? Ayam tuh nah, bingung ayam lah biar Taiwan. Ayam tuh nah jadi sidin. Dikukur lawan ampunnya, lawan tuannya, hendak diberi makan, datangan kalau. Nah, ini manusia dikukur Allah pakai azan kada mau datang. Ujar Abah Guru Judin apa bungul pada ayam di situ. Maka pakai mic pulang lah. Pakai mic emang kukurnya tuh. Jadi pakai pasan guru ulun. Cucuan Salit Langgul kan. Lihat dia di channel YouTube Sidin. Nabi Hashim bin Salih bin Muhsin Al-Hamid. Dapetin Pak dikit ya. Wah. Jadi beliau ini berpesan. Kalau ingin murah rezeki, kata beliau, cukup kamu itu sembahyang subuh berjamaah. Walaupun kada berdoa, itu sudah rezekimu itu akan dimurahkan oleh Allah. Jadi kuncinya satu, cukup sembahyang subuh. Salat tadi lah. Iya, salat dari dipanggil di kiyah datang. Iya. Makanya kalonya iya Pak Mustafa, berarti kalonya orang itu dalam masalahnya dalam hidupnya penuh masalah, koreksi sholatnya dulu. Ya, koreksi sholatnya. Apapun masalahnya, masalah keuangan, masalah percintaan, bahkan masalah mesti anak-anak kita semuanya nih, murid-murid kita yang mungkin kurang hafalannya, nilainya kurang baik, sholat dijaga. Maka kalau kita menjaga sholat, kata Rasulullah, Allah akan memuliakan beberapa kemuliaan. Salah satunya adalah Allah akan hilangkan semua kesulitan hidup. Cobai merasa maka tahu. Nah, buktikan ya. Buktikan sendiri. Karena datangi Pak Iwan. Ulun sudah terbukti tak. Nah, siaran kemarin tak. Nah, kita. Nah, jadi nah itu kenapa jadi sholat itu penting, karena kunci surga, karena tujuan utama kita ini hidup di dunia ini supaya selamat dan masuk ke dalam surga, itu kuncinya. Dan kita sudah diberikan itu. Misal ada juga Pak Iwan orang yang misalnya kelakuannya kurang bagus, aku kada sembahyang kelakuanku masih kurang bagus misalnya. Nah di sini ada juga hadis Nabi, as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sesuai dengan dikatakan oleh Luqman tadi, tinggalkan, jangan kerjakan, cegahlah dari perbuatan munkar dan nang kada bagus. Mun pian nah. Ketujuh misalnya berdusta. Kayak apa cara maampihinya? Salat aja jaga. Maka apa? Muntung pian tuh kena ampih berdusta. Ya Allah, sebelum sholat tuh kita disuruh wudu, berkumur-kumur. Nah, dosanya dibasuh, hilang. Ya Allah, maka apa? Kalau dosa itu sudah mulai habis, terkikis, maka perbuatan yang jahat di awak kita itu akan berkurang. Nah, latihan. Pokoknya kalau mau menjadi pribadi yang lebih baik, sholat jaga. Nah, kunci lah. Ya, terakhir di sini ulun sampaikan bahwasanya Luqman juga menyuruh untuk berbuat kebaikan. Sebenarnya panjang lagi Pak Iwan. Kebaikan di sini adalah banyak kebaikan, seperti rajin beribadah tadi, berdoa, hormat dan patuh kepada orang tua, kata Pak Mustafa tadi, hormat dan patuh kepada guru, kemudian rajin belajar, kemudian banyak lagi perbuatan-perbuatan baik. Kenapa jadi di sini penting juga? Karena banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu yang mengatakan bahwasanya kebaikan itu memang kunci juga. Apa? Contoh, surah Al-Asr yang kita hafal semua. Wal asri, Allah bersumpah demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu semuanya rugi. Termasuk kita. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman, satu yang kada rugi, wa amilus solihat, dan berbuat kebaikan. Orang yang baik tuh kada rugi. Kenapa? Ajar Allah, inilah orang-orang yang beruntung kena di dunia maupun di akhirat. Pian baywan hakun mengawani orang engken kan yang baik kah? Nang pun bertamu senyum bagi semiliar. Ya tetamu senyum baywan kan nyaman, kita senang jadinya. Hakun mengawani, kenapa? Memang kebaikan itu. Nah itu. Kemudian yang terakhir, ulun tutup, yaitu hendaklah kita, kata Luqmanul Hakim, selalu bersikap sabar, yaitu sabar mengerjakan kebaikan dan sabar meninggalkan keburukan. Sembahyang itu uyuh
orang subuh hujan-hujan guring kita bangun tahantup-hantup pulang beudu bincul karena apa memang harus sabar. Orang misalnya juhur asik bepanderan apa-apa, kita orang aja langsung ke masjid, langsung ke musola, langsung beudu sembahyang, sabar kita. Karena apa? Orang asik kita uyuh. Asar kayak itu, maghrib kayak itu, isya gitu. Orang misalnya kawa belanja macam-macam nih, tapi kita duit kita pakai dengan diri kita dan kita sedekahkan, sabar kita. Begamatan. Karena yang namanya kebaikan itu harus sabar, harus sabar. Kemudian menghindari keburukan. Hendak berbuat nang kada baik, sabar kita tahani, sabar ngalih. Ya gejolak hati, kehendak hati A, tapi itu kada bagus. Lalu kita sabar, aku jangan nanti kada bagus, sabar. Orang menggawi misalnya kita kada, nah kita sabar. Nah itu. Mungkin kesimpulannya Pak Mustafa atau ulun yang menyimpulkan keseluruhan. Nah, baik. Nah, kesimpulan dulu. Menutup mungkin lah. Ya. Untuk menutup acara ini, jadi kita simpulkan. Ya. Inti pelajaran kita pada hari ini. Jadi yang pertama bahwa Luqmanul Hakim ini walaupun dalam keadaan yang sederhana dengan serba kekurangannya, dia ini mulia dengan diberikan Allah sebuah hikmah. Jadi intinya bahwa bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kekurangan kita, dan sebaliknya kekayaan, kelebihan itu bukan ukuran untuk menjadikan seseorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara Luqman tadi, kenapa beliau itu mendapatkan hikmah? Karena beliau itu di antara tadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua. Nah, jadi ingin mendapatkan suatu kemuliaan, pandai-pandailah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pesan-pesan beliau, ini yang kita ambil intisari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, beliau tadi mengajarkan tentang ketauhidan. Nah, ilmu tentang ketauhidan. Jadi kalau makanya menurut ulama ini orang tua itu yang wajib pertama kali ketika mengajar sebenarnya tentang ketauhidan. Jadi agar jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran pertama daripada Luqmanul Hakim. Yang kedua, beliau tadi mengajarkan bahwa memperbaiki perilaku kita, akhlak kita, akhlak. Yang kedua tadi pertama pendidikan tauhid, yang kedua pendidikan akhlak. Di antaranya agar jangan sombong. Ya, agar jangan sombong. Ya. Orang kaya sombong, kada kawan di orang. Ya. Orang miskin sombong, makin. Orang bunga sombong kada payu. Iya. Orang jelek sombong, makin kada payu. Nah, ini kesimpulannya. Ya. Akhlak perlu diperbaiki. Ya. Nah, statement yang ketiga di antara pesan beliau, yang pertama tadi dirikan sholat. Nah, sesuai dengan kata Pak Iman tadi, sholat itu adalah kunci surga ya. Nah, jadi kata guru ulun, rukun Islam itu sebenarnya kalau ingin dipahami secara mendalam, sebenarnya kalau orang sudah menyempurnakan kelimanya itu, dia sudah menjadi orang Islam sejati. Dalam hal itu. Jadi masing-masing rukun itu dia ada membentuk manusia itu pribadi tertentu. Seperti contoh zakat membangun pribadi sosialnya. Nah, kalau salat ini kunci pembangunan spiritual terhadap Allah Subhanahu wa taala. Membangun sifat kehambaannya. Makanya kalau orang yang salat itu kenapa tadi disebut kunci surga? Karena salat itu sudah enggak ada lagi semestinya rasa sombong di dalam diri. Rukuk, sujud, menghinakan diri. Tunduk ya. Nah, coba kalau sombong mau enggak masuk surga? Orang sombong kata Nabi sedikit saja tidak bakal masuk. Makanya salat disebut kunci surga. Nah, jadi sembahyang. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan sholat ya. Kalau tidak bisa tepat waktu, kita pokoknya jangan sampai ketinggalan lah ya. Latihan. Mungkin kita tutup pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan mudah-mudahan dapat diambil manfaat, kemudian mudah-mudahan dapat diamalkan, dan kita sama-sama semuanya memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih mulia, lebih bagus, dan lebih taat kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita selalu ditolongi Allah untuk menjadi hamba Allah yang taat, melaksanakan ibadah sholat khususnya, supaya kita semuanya masuk surga bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Pak Iwan.